peristiwa yang sangat memprihatinkan, detik-detik meninggalnya Abu Talib, paman Rasulullah yang sebelumnya mengayomi, melindungi dan membantu Rasulullah dalam berbagai hal, meninggal dunia dalam keadaan tidak beragama Islam. Diajak oleh Rasulullah untuk memeluk agama Islam, tetapi sang paman tetap enggan memeluk agama baru untuk masa itu. Rasulullah bersedih. Dalam sedihnya itu turun ayat Al-Quran sebagai pembelajaran sekaligus sebagai teguran bagi beliau. Ayatnya sangat terkenal saya kira. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau kehendaki, dan hanya Allah yang dapat menunjuki siapapun yang ia kehendaki. Artinya Nabi Muhammad memang tidak bisa memberikan petunjuk walaupun kepada paman yang sangat dicintainya. Rasulullah pun dengan demikian terhiburlah sedikit dengan turunnya ayat tersebut. Itu hak atau wewenang mutlak pada Allah Subhanahu wa taala. Beliau sudah berusaha. Meskipun demikian beliau tentu kesedihan beliau sangat mendalam. Lebih-lebih lagi orang Quraisy itu terus-menerus menganiaya beliau, menakut-nakuti, mengancam, meneror dan sebagainya, sampai beliau bersama Zaid bin Harithah hijrah. Pertama itu hijrah ke Taif, cuma beberapa jam saja. Hijrah ke Taif itu lebih kurang 80 km jaraknya. Cuma waktu itu belum ada kendaraan, beliau jalan kaki, perlu juga waktu 1 hari. Taif itu kota yang agak dingin dan banyak pepohonan, banyak perkebunan di sana. Beda dengan Mekah, kota yang sangat panas, cadas, gersang. Sesampai di Taif, rupanya provokator dari Quraisy telah lebih dahulu pergi ke sana, menyampaikan atau memprovokasi rakyat untuk menolak kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah. Begitu Rasulullah memulai mendakwahkan mereka, langsung diserang. Bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan lemparan. Rasulullah pun harus menghindari kontak fisik waktu itu. Di dalam sebuah riwayat disebutkan beliau berlari menuju sebuah kebun yang agak rimbun sehingga hilang dari pandangan orang-orang yang mengejarnya. Kebun itu milik Utsbah bin Rabi'ah, nanti belakangan masuk Islam. Waktu itu belum. Dijaga oleh seorang pemuda bernama Adas. Ada yang bilang Qais, tapi kita sebut aja Adas Qais gitu, karena dua-dua gitu. Adas melihat Rasulullah dalam keadaan letih, lesu, capek gitu ya. Ia menawarkan buah-buahan, buah anggur katanya. Rasulullah pun memakannya. Sebelum memakan beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Adas masih sangat muda waktu itu. Ada yang bilang usia 12 tahun, ada yang bilang 14 tahun. Heran atau takjub dengan bacaan tersebut. Lalu ia bertanya kepada Rasulullah, "Wahai tuanku, lafal apa, gerangan apa, mantra apa yang kau baca itu?" Rasulullah menjelaskan bahwa ini adalah lafal Bismillah. Setiap pekerjaan yang baik kita awali melakukannya dengan membaca basmalah, kata beliau. Lalu apa arti basmalah itu? Beliau jelaskanlah. Basmalah itu artinya dengan nama Allah, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah Maha Pencipta, Maha Segala-galanya, dan Allah mengasihi siapapun tanpa pilih kasih, menyayangi dengan kasih sayang yang sempurna kepada terhadap hamba-hambanya. Di penjelasan ini menarik perhatian Adas. Karena menarik perhatian, Adas pun membuat keputusan waktu itu untuk memeluk agama Islam. Coba tengok. Itu kan hanya dalam hitungan menit. Hanya dalam hitungan menit Adas kontak, komunikasi dengan atau interaksi dengan Rasulullah. Lalu Adas masuk Islam. Sedangkan Abu Talib tadi kan berhari-hari, bertahun-tahun, 10 tahun lamanya bersama Abu Talib. Sejak beliau diturunkan wahyu pertama. 10 tahun bersama Abu Talib nggak masuk Islam. Ini hanya dalam hitungan menit Adas masuk Islam. Coba bayangkan, bagaimana dahsyatnya hidayah. Di mana persoalannya Abu Talib dengan Adas begitu berbeda. Nah, dijawab oleh para ulama bahwa
Adas bersedia untuk menerima kebenaran. Sekurang-kurangnya Adas bersedia untuk belajar. Walaupun yang dipelajari sangat sederhana, cuma bismillah. Kalau kita belajar ngaji kan bismillah dulu. Setelah itu baru alif, ba, ta, sa kan. Artinya belum sampai alif ba pun, kalau bahasa orang Aceh bilang, melontar ba alif ba pun, Adas belajar itu sudah diberikan hidayah oleh Allah. Itulah makna ayat Al-Quran. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan berikan petunjuk kepada dia. Adas itu sudah dianggap sebagai orang yang bersungguh-sungguh. Abu Talib tidak. Abu Talib menghijab diri, mengisolasi diri, membentengi diri dari pembelajaran keimanan, dari pembelajaran tentang keislaman.